Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan pertama ini. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai persamaan order pertama dari differential equation. Terdapat beberapa bentuk. Seperti dalam kondisi di sini adalah bentuk umum, di mana y aksen akan setara dengan suatu fungsi di sebelah kanannya yang terkait terhadap variabel x dan y. Variabel x yang merupakan variabel input, y adalah variabel outputnya. Dan juga terdapat bentuk lain yaitu linear equation, di mana bentuknya adalah y aksen ditambah px dikali y sama dengan qx. Di sini px dan qx ini adalah fungsi yang terkait dengan variabel x. Juga terdapat fungsi yaitu Bernoulli equation, di mana y aksen ditambah px dikali y sama dengan qx dikalikan dengan y dengan pangkat n. Nah, n di sini adalah bilangan real, bisa berapa saja. Dan ada juga bentuk-bentuk homogeneous lainnya, seperti jika suatu fungsi dikalikan dengan bilangan real t, maka itu akan sama dengan dirinya sendiri, di mana bisa dituliskan dengan homogeneous equation f dalam kurung tx dikalikan ty, maaf saya salah tulis, ty akan sama dengan f dalam kurung fungsi x, y. Nah, ini adalah beberapa contoh atau fungsi-fungsi diferensial order pertama yang akan kita bahas ke depannya. Nah, baiklah, kita akan coba melihat beberapa bentuk penyelesaian dari fungsi diferensial menjadi bentuk standar umumnya atau standar formnya. Jadi, kalau kita bisa berikan contoh di sini, sebelumnya ini Bernoulli ya, bukan Bernoulli ya, mohon maaf. Contoh yang pertama adalah jika kita punya persamaan diferensial x y aksen dikurangi y kuadrat sama dengan 0, agar kita bisa menghasilkan bentuk umum atau general form dari fungsi seperti ini, kita harus memastikan bahwa y aksen itu ada di ruas kiri sama dengan, dan sisa fungsi lainnya ada di ruas kanan. Ini bentuk umumnya ya. Jadi kita bisa memindahkan kalau y kuadratnya itu jadi di ruas kanan, maka y aksen bisa dikatakan sama dengan y kuadrat per x, bentuk sederhananya. Begitu juga kalau kita dapat fungsi seperti misalkan di sini sebagai contoh lain adalah y dalam kurung y aksen min 1 sama dengan x. Nah, untuk menyelesaikan fungsi x itu sendiri, kita bisa kalikan y-nya dulu ke dalam fungsi di dalamnya. Kita akan dapatkan y kuadrat y aksen min y sama dengan x, sehingga y kuadrat y aksen x plus y dan y aksen sendiri bisa dikatakan x plus y per y kuadrat. Ingat ya, di sini kita bukan menyelesaikan persamaan diferensialnya, kita hanya membuat bentuk umumnya dulu, bentuk umumnya dari fungsi persamaan diferensial. Nah, kita kasih satu contoh lagi untuk penggambaran lebih dalam. Bagaimana kalau kita mendapati fungsi
di mana eksponensial, fungsi eksponensial sekarang ya, eksponensial pangkat x dikali y aksen ditambah eksponensial pangkat 2x dikali y sama dengan sin x. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan untuk bentuk dari persamaan y aksen itu seperti apa. Kita bisa pindahkan variabel e pangkat 2x y ke ruas kanan. Kemudian membaginya dengan e pangkat x di sini. Maka kita akan dapat nah, ini adalah contoh dasar bagaimana kita membentuk bentuk umum dari suatu persamaan diferensial. Nah, bagaimana kalau kita melihat suatu persamaan itu disebut sebagai persamaan diferensial bentuk umum, ataukah persamaan diferensial linier, ataukah persamaan diferensial Bernoulli? Kita harus coba lihat dulu dari bentuk persamaannya. Saya agak geser seperti ini ya. Seperti kalau tadi baru selesai dari contoh ketiga. Di sini kita akan bahas contoh keempat dan kelimanya, ataupun yang keenam. Contoh yang keempat pertama, jika saya punya y aksen sama dengan sin x dikalikan y ditambah eksponensial pangkat x. Jika saya pindah ruas ke ruas kiri sin x dikali y-nya, y aksen dikurangi sin x dikalikan y sama dengan eksponensial pangkat x, maka saya dapat katakan kalau sin x di sini berperan sebagai suatu fungsi yang bergantung terhadap variabel x. Di sini saya misalkan dia adalah px, dan eksponensial pangkat x di sini adalah fungsi yang juga bergantung terhadap x tapi berbeda dengan fungsi px tadi. Saya misalkan dia qx. Jadi sebenarnya kita mendapat bentuk lain yang sudah kita ketahui bentuknya kalau linier. Itu punya persamaan seperti ini. Y aksen ditambah px. Sorry, ini negatif px jadinya ya. Dikali y sama dengan qx. Maka kita bisa katakan ini adalah fungsi linier. Nah, bagaimana kalau kita hadapi bentuk persamaan lainnya? Contoh, jika kita hadapi persamaan y aksen sama dengan x sin y ditambah eksponensial pangkat x. Apakah ini bentuk linier? Kita pindahkan dia seperti kita memindahkan di contoh nomor 4. Y aksen dikurangi x sin y sama dengan eksponensial pangkat x. Nah, di sini kita bisa misalkan lagi, kalau ini adalah fungsi yang bergantung terhadap variabel x, saya misalkan dia sebagai min px. Di sini saya misalkan sebagai qx, atau sebenarnya px juga tidak apa-apa ya. Jadi kita bisa melihat kalau bentuk umumnya itu mirip-mirip. Tapi di sini persamaan yang kita hasilkan adalah y aksen ditambah px dikalikan sin y sama dengan eksponensial pangkat x, yaitu merupakan fungsi qx.
Apakah ini fungsi linear? Maka ini merupakan fungsi non-linear karena bentuknya berbeda ya. Jadi kembali lagi, fungsi linear itu adalah fungsi yang memiliki persamaan dasar seperti ini. Kita coba contoh lainnya. Jika saya punya y aksen sama dengan 5, apakah ini fungsi linear? Kita bisa jadikan dia merupakan fungsi linear dengan cara menganggap kalau Px-nya sama dengan 0 dan Qx-nya sama dengan 5, sehingga persamaan itu akan berubah menjadi y aksen ditambah Px dikali y sama dengan Qx, di mana Px-nya sama dengan 0 dan Qx-nya sama dengan 5. Mirip ya. Maka ini adalah fungsi linear. Jadi kembali lagi, kita harus menentukan siapa itu Px, siapa itu Qx, dan yang Px harus terikat dengan Y berpangkat 1. Tidak boleh berbentuk lain. Tidak boleh juga berbentuk pangkat 5 ataupun pangkat 6 dan seterusnya. Jadi contoh, kalau kalian temukan persamaan seperti ini, y aksen xy aksen ditambah y sama dengan akar y, ini juga bukan merupakan fungsi linear. Misalkan saya ingin memisahkan kalau y aksennya agar dia menjadi fungsi sendiri, maka saya tuliskan, maaf Google saya nyala, y aksen ditambah 1/x y pangkat setengah. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memisalkan kalau setengah 1/x ini adalah Px, ini adalah Qx. Bentuknya boleh sama. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah pangkat dari y yang menyebabkan fungsi di sini menjadi fungsi yang non-linear. Nah, fungsi non-linear dan fungsi Bernoulli akan punya penyelesaian yang berbeda-beda. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita membedakan persamaan linear ataupun persamaan Bernoulli? Nah, jadi sebenarnya kalau kita pahami lagi, kalau persamaan linear dan persamaan Bernoulli itu sama, jadi kita bisa bilang semua fungsi persamaan linear itu adalah persamaan Bernoulli. Yang membedakan, kalau persamaan linear itu adalah persamaan di mana n itu berpangkat 0. Jadi, kalau kita sekarang membicarakan persamaan Bernoulli, dituliskan kalau y aksen ditambah Px sama dengan Qx y berpangkat n. Itu adalah Bernoulli equation. Kalau untuk fungsi linear, n itu akan sama dengan 0. Maka kita tinggal dengan persamaan y aksen ditambah Px y sama dengan Qx, Q fungsi x.
Nah, untuk fungsi yang seperti ini, dari contoh-contoh sebelumnya, kita bisa kategorikan mana saja yang merupakan fungsi Bernoulli. Jadi kalau kita dapatkan, tadi contohnya, nah contoh yang ketujuh ini ya, saya tuliskan 7B jadinya. Nah, jika saya dapatkan X, Y aksen ditambah Y sama dengan akar Y, maka kita akan dapat bentukan akhirnya Y aksen ditambah setengah atau super X, maaf, Y sama dengan super X Y pangkat setengah, di mana setengah ini menjadi N super X di sini menjadi QX, super X yang di sini menjadi PX. Nah, ini salah satu contoh dari Bernoulli equation. Banyak contoh-contoh lainnya ya. Nah, sekarang apa itu homogeneous equation? Nah, homogeneous equation, kalau saya bisa tuliskan lagi di sini, punya persamaan di mana fungsi tersebut jika dikalikan dengan suatu bilangan real T, dia akan sama dengan dirinya sendiri. Nah, mungkin akan lebih masuk akal jika saya berikan contohnya. Di sini, jika saya punya salah satu contoh, sini saya tuliskan contoh 8. Jika saya punya fungsi Y aksen sama dengan Y plus X per X. Nah, jika fungsi F, T, X dan Ty nya itu berubah menjadi T dikalikan Y atau Ty, ini akan sama dengan itu adalah fungsi di mana konstanta tersebut atau bilangan tersebut tidak ada. Dan contoh-contoh lainnya. Di sini, jika saya punya fungsi sekarang, ini adalah homogeneous berarti. Nah, bagaimana sekarang kalau saya punya fungsi Y aksen sama dengan Y kuadrat per X. Nah, apakah ini fungsi homogeneous? Kita buktikan dengan cara memasukkan bilangan real T tadi ke pengali X dan pengali Y. Kita akan dapatkan ternyata di sini tidak sama dengan fungsi dirinya sendiri.
maka ini disebut sebagai fungsi yang non-homogenis. Oke, baiklah, itu sedikit penjelasan dari beberapa model-model persamaan diferensial. Tadi bentuk model standar umum, model linear, Bernoulli, dan homogenis. Saya akan berikan beberapa tugas untuk kalian untuk mengerjakan beberapa persamaan diferensial, dan kalian diminta untuk menentukan persamaan diferensial itu adalah persamaan diferensial bentuk umum, bentuk umum dilewatkan. Persamaan diferensial bentuk linear kah? Apa persamaan diferensial bentuk Bernoulli kah? Ataukah persamaan homogenis? Nah, mungkin segitu saja video untuk pertemuan kedua kali ini. Semoga sisa waktu dari perkuliahan ini akan digunakan untuk kalian melakukan latihan-latihan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.